Gimana kabarnya Pak Eli? Oh, sehat, alhamdulillah. Keluarga gimana keluarga? Sehat, alhamdulillah. Tuh, jadi ke mana tuh kemarin tuh? Anak ke pesantren? Oh iya 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 iya. Pesantren yang di Tahfidz Quran ya. Ya, jadi itu ya. DHI Ya, Darul Hufaz Indonesia Bogor, Gunung Salak Gunung Salak. Di Bogor ya. di Bogor. Jadi gini Pak Eli ya, mungkin ini salah satu program terkait dengan apa, khususnya di bidang pencegahan ya. Pencegahan. Bapak kan sekarang di bidang pencegahan ya. Pencegahan ya. Khusus di bidang pencegahan. Barangkali ini hanya wawancara aja, mungkin ya dijamin lah tidak akan keluar apa yang kira-kira ada masalah apa di lingkup bidang apa itu bisa disampaikan. Mungkin Bapak ini 15 menit lah kita ke depan. Iya. Kita ngobrol aja ini kan, ngobrol Ngobrol nyantai aja. Ngobrol nyantai. Ngobrol nyantai aja ini. Ah. Dengan harapan-harapan mungkin Pak Eli ke depan untuk bidang pencegahan itu seperti apa gitu ya harapannya. Mungkin ada kendala-kendala apa yang dihadapi yang mencapai harapan-harapan tersebut. Mungkin Pak Eli ada Yang perlu sampaikan. harapan atau tujuan dari yang ingin dicapai di bidang pencegahan ini, mungkin Pak Eli bisa sampaikan. Oh iya. Baik Pak Sekban ya. Kurang lebih saya bekerja di sini 1 tahun ya. Apa yang saya dapatkan dari pengetahuan tentang terutama di bidang kebencanaan ya, itu alhamdulillah sedikit-sedikit tingkat pengetahuan tentang hubungannya dengan kebencanaan di BPBD kita sudah memahami fungsi kerjanya dan tujuan kerjanya. Kemudian juga menjalin kerjasama, yang terutama menjalin kerjasama di bidang PK sendiri ya alhamdulillah kita sudah berjalan dengan baik. Tingkat pengetahuan tentang kebencanaan juga selalu saya sampaikan kepada teman-teman di bidang PK, terutama mereka masih ada pemahaman bahwa yang mereka urusin adalah tentang kebakaran saja, tapi secara pelan-pelan mereka diberikan arahan dan pengetahuan bahwa kebencanaan itu adalah salah satu urusan wajib juga di bidang kita. Tapi pelan-pelan alhamdulillah mereka sudah menjalankan apa yang kita inginkan semua lah gitu. Adapun misalnya dari kegiatan-kegiatan ke depan kita harus menjalin juga kerjasama yang baik ya di antara bidang-bidang ya, antara bidang kedaruratan dengan bidang juga RR ya, yang selama ini juga memang sudah beberapa semenjak saya masuk ke BPBD itu sudah baik secara personal ya, tapi secara pengetahuan sama-sama kita sedang belajar lah bagaimana mencapai tujuan yang SPM yang paling Pak Sekman mengutarakan itu ya. Apa yang kita arahkan dari pimpinan itu bagaimana supaya terwujud ya. Apalagi sekarang tingkat kebencanaan khususnya di Kabupaten Tangerang, walaupun tingkat kebencanaan kita itu tidak seperti di daerah-daerah lain, adanya gunung meletus, tsunami dan lain-lain ya. Kalaupun di Tangerang hanya sebatas misalnya kebanyakan adalah banjir, puting beliung dan rob ya, tapi itu pun menjadi ancaman bencana bagi Kabupaten Tangerang. Dan rencana lain adalah bagaimana yang kita perlu, yang kita memang belum punyai adalah kajian-kajian risiko bencana yang ada di Kabupaten Tangerang. Artinya harus tersusun lah apa sih yang menjadi pegangan ke depan dari BPBD sendiri agar kajian risiko bencana, sehingga kita mempunyai juga dokumen-dokumen kajian tersebut yang nantinya juga akan
sampaikan ke bidang-bidang, kemudian juga disampaikan kepada pimpinan, kemudian juga akan disebarkan juga sampai antar lintas dinas, lintas sektoral, sampai ke pimpinan yang tertinggi di Kabupaten Tangerang adalah ke Bupati. Bagaimana titik-titik kebencanaan yang ada di Kabupaten Tangerang paling tidak bisa teratasi, Pak. Ada dengan jelas gitu. Tapi selama ini juga semua bagus ya, dari tahun 2021 di sini kita sudah beberapa langkah yang melakukan bagaimana mitigasi bencana yang ada di Kabupaten Tangerang. Salah satunya adalah bagaimana kita menjalin kerjasama dengan Bina Marga ya, terutama Bina Marga. Kemudian juga kita bekerjasama juga dengan beberapa relawan, termasuk forum PRB ya. Inilah salah satu tujuan dari BPD sendiri ya, bagaimana menjalin kerjasama silaturahim ke beberapa sektor. Artinya supaya yang ada di bencana di Kabupaten Tangerang itu bisa paling tidak diminimalisir gitu Pak. Ya, siap. Baik Pak. Kalau saya resume ya, tadi ada beberapa yang ingin dicapai. Pertama, barangkali ini terkait kompetensi Pak ya. Iya, kompetensi dari aparatur ya, ada bidang pencegahan. Kemudian yang kedua, adanya mungkin kerjasama dengan pihak pihak di luar ya. Iya. Kemudian yang satu lagi mungkin terkait dengan dokumen-dokumen. Nah, kira-kira dari tiga harapan ini, Pak, mungkin ada beberapa kendala nih untuk mencapai ini. Kira-kira apa yang mungkin Pak Eli rasakan untuk bisa merealisasikan tiga harapan ini, Pak? Ya, barangkali ya salah satu tingkat pengetahuan kali Pak. Karena memang kebencanaan juga ini saya kira teman-teman juga belum semuanya memahami bagaimana pemahaman kebencanaan. Kemudian salah satu penyebabnya juga mungkin barangkali didasari tingkat kebencanaan Tangerang itu khususnya tidak separah kebencanaan di daerah-daerah Jogja atau Bogor, daerah mana. Ini barangkali salah satu pikiran teman-teman juga, jadi dianggapnya itu adalah suatu permasalahan yang biasa-biasa saja gitu Pak, barangkali itu Pak. Ada kira-kira yang mungkin ya Pak Eli rasakan selain tadi untuk pengetahuan ya, pengetahuan yang tentunya harus ditingkatkan. Nah, barangkali ini kira-kira upaya apa yang akan dilakukan nanti ke depan ya untuk bisa merealisasikan ini? Oh iya, jadi yang bagusnya barangkali kita Pak ya memperbanyak tingkat pengetahuan seperti kayak diklat atau sosialisasi, walaupun itu melalui Zoom ya. Artinya tingkat pengetahuan itu kita bertambah terus. Artinya kita harus melibatkan juga teman-teman semua. Nah ini juga nih harus jadi catatan kita semua. Karena kita itu bidangnya bidang PK, seolah-olah juga bidang PK saja yang mengetahui. Tapi padahal ini penting untuk semua bidang. Misalnya gitu. Misalnya contoh yang sekarang nih, misalnya yang lagi sosialisasi tentang kontingensi kebencanaan, mestinya bidang-bidang lain juga ada yang dilibatkan Pak. Jadi itu sebagai pengetahuan, jadi jangan sampai berpikirnya dia investigasi yang sekarang di Hotel Lemo itu ya. Iya, gitu. Barangkali itu Pak kendala-kendala, jadi seolah-olah semua pekerjaan itu ada bidang PK, padahal kalau adanya bencana ya itu justru semua tingkat pengetahuan teman-teman semua, baik PNS-nya maupun non PNS-nya di masing-masing bidang juga harus memahami Pak. Barangkali itu. Jadi keterlibatan dari teman-teman ya untuk sekarang lagi ada bukan diklat, namanya Bintek ya, yang di Hotel Lemo itu di bidang pencegahan ada yang ini diundang nggak Pak? Kebetulan hari ini nggak ada ya Pak. Nggak ada ya.
kalau menurut Bapak nih, waktu dulu ya Oh, sebelum begitu Bapak masuk iya. dengan sekarang ini kira-kira nih sudah ada ini nggak peningkatan nggak Pak? Sudah Kira-kira jelas nih? Pak, Jelas. sudah jelas Pak. Oke. Kalau dulu satu saya lihat dari tingkat eh, loyalitas tentang pekerjaan saja sepertinya masih diam gitu ya. Ya. Tapi ternyata dengan kekompakan kita bersama para pimpinan ya, para dari pimpinan kita, kemudian dari terutama Pak Kaban dan Pak Sekman sendiri, kemudian dari beberapa kepala bidang juga memang kebetulan satu tujuan gitu, satu hati. Artinya terjadinya ada peningkatan dibandingkan dengan yang pertama. Ya. Kemudian eh, ditambah lagi dengan penambahan jumlah pejabat kita. Ya. Ya, kalau dulu mungkin karena pejabatnya juga banyak kekosongan, tapi ternyata di kita ini sekarang ini di 2021 ini ada beberapa pejabat yang kosong kemudian diisi. Inilah yang menjadi barangkali kesemangatan, kemudian dari perubahan sikap juga dari teman-teman juga terlihat gitu ya. Kemudian dari misalnya juga dari keseriusan mereka kalau misalnya ada seperti kayak kemarin ya, seperti adanya beberapa titik bencana, Ya. itu semua juga sudah mulai berpikir bahwa kebencanaan itu juga harus dibenahi kita bersama gitu. Ya, ini artinya secara pelan-pelan yang dulu berpikirnya hanya sebatas penanganan kebakaran saja, tapi kalau saya lihat itu sudah menaik di sekitar 55% ya. Artinya mereka sudah mengakui bahwa memang kebencanaan juga perlu dipedulikan gitu Pak di Kabupaten Tangerang. Ya. Itu yang kalau yang saya lihat ya sekitar, kalau dulu mungkin sekitar 40-60 lah, sekarang sekitar 50-55 lah. 60-70 belum, tapi di bawah 60% mereka sudah sama-sama bahwa memang kebencanaan yang ada di Kabupaten Tangerang juga harus betul-betul juga dilaksanakan dengan baik gitu Pak. Ya, baik Pak. Kalau untuk misalnya kita kasih skor nih Pak, ya, dari 0 sampai 10, kira-kira capaian keberhasilan bidang pencegahan udah sampai di titik mana nih Pak? Kalau dari 0 sampai 10 ya, kita nilai kira-kira di 6,5 Pak. 6,5 ya. Iya. Kalau sampai 7 pun masih belum. Oke. Ya, 7 pun apalagi di angka 9 ya. Baru artinya yang tadinya mungkin kalau saya datang itu di angka 45, ya sekarang di angka 65 lah gitu. 65 ya Oke. gitu. Berarti masih ada ada namanya beda ya, selisih ya. Selisih Pak. Ada 3,5 ya. Ya. Nah, barangkali kalau dari selisih 3,5 itu kira-kira ada program-program apa yang nanti Pak Heli mau kembangkan ya untuk merealisasikan nih yang kekurangan ini? Iya ini Pak, barangkali ini juga yang jadi catatan, yang 246 desa yang menjadi desa tanah itu bagaimana satu misalnya baik relawan kecamatan maupun desa itu juga salah satu harus betul-betul terwujud biar dapat mengurangi penanganan dikala ada bencana di Kabupaten Tangerang, itu salah satunya. Kemudian juga kita harus juga pendekatan Pak ke beberapa OPD yang terkait, terutama juga kepada Bina Marga, EDLTR, ya LH dan lainnya, yang selama ini mungkin barangkali belum menyentuh bagaimana sih ada penanganan secara secara kelompok lah, secara bersama-sama belum. Tapi dengan cara yang seperti kemarin sudah ada titik, misalnya dengan kitanya kebersamaan dengan Bina Marga seperti dalam rangka penanganan Gaga, penanganan Cibadak, itu sudah menunjukkan bahwa tujuan kita sedikit-sedikit bisa tercapai. Nah barangkali keterlibatan nih Pak,
keterlibatan dari beberapa stakeholder yang ada di Kabupaten Tangerang ini berarti harus kita sering bersilaturahim. Ya. Terutama juga yang jadi PR besar nih Pak, yang kemarin saya itu tuh adalah di Pemdes Pak, Ya. di pemerintahan desa, Ya, karena ya. pemerintahan desa ini juga dia yang mempunyai juga anggaran juga yang boleh juga dipergunakan dalam rangka mengatasi bencana di tingkat desa yang memang ranahnya juga yang sifatnya memang kewenangan di desa lah itu. Itu yang barangkali Pak. Jadi jangan sampai mereka berpikirnya bahwa bencana itu juga salah satu pegangannya dari BPBD sendiri, tapi peran desa ini yang harus kita konsolidasikan gitu Pak, dari BPBD sendiri kepada pemerintahan desa. Dan bagusnya sendiri kalau bisa sih ke depan boleh saya usul Pak, Siap. melalui ada anggaran khusus ataupun misalnya difasilitasi oleh Wahana Visi, kita duduk bersama Pak, mencari PR Pak, Siap. PR, apalagi nanti kalau sudah adanya kajian risiko bencana, misalnya sudah ketemu tingkat kebencanaan di Kabupaten Tangerang beberapa titik, ini harus jadikan PR, misalnya dalam rangka 5 tahun ke depan masa kepemimpinan Bupati misalnya, daerah mana saja sih yang harus didahulukan, yang jadi urgent gitu Pak. Nah, misalnya dari 246 desa ada 20 desa yang terdampak bencana, baik puting beliung, banjir dan lain-lain. Tapi ada prioritas utama yang digali oleh bersama Pak, oleh kita, oleh lintas sektoral. Misalnya dalam masa jabatan Bupati 5 tahun ke depan ini ada 10 atau 5 yang dientaskan bersama-sama. Artinya oleh BPBD sendiri, oleh Bina Marga sendiri, oleh LH sendiri, oleh Dinas Sosial sendiri, oleh Dinkes. Jadi semua berseluruh itu Pak. Jadi setiap tahun kita punya PR, mana yang mau dientaskan dulu nih. Misalnya ada PR yang 5 tadi itu, tahun pertama desa ini. Kemudian tahun kedua desa ini, sehingga masa jabatan Bupati yang 5 tahun itu semua yang urgent itu terselesaikan. Ini yang pokok penting kalau saya tangkap sepengetahuan saya selama setahun di sini Pak. Itu yang belum. Baik. Berarti tadi pertama bahwa kebencanaan bukan menjadi semata tanggung jawab pemerintah daerah, tapi harus melibatkan unsur desa juga. Desa. Nah, yang kedua mungkin menjalin kemitraan dengan instansi lain. Nah, dari sekian ini Pak, ya barangkali yang menjadi fokus Bapak ini kira-kira yang mana nih Pak? Fokus itu apakah tadi membangun kemitraan atau dua-duanya berjalan seperti itu? Kedua-duanya Pak. Dua-duanya. Yang paling penting dua-duanya. Mulai dari sekarang itu Pak, bagaimana karena ini adalah di Maret 2002, artinya masih hangat-hangatnya. Nah nanti sampai di Desember itu kita dua-duanya harus jalankan Pak. Yang satu pertama yang kita jalankan bagaimana bersilaturahim ke beberapa stakeholder yang ada hubungan dengan kebencanaan. Yang satu itu, kemudian bagaimana juga termasuk desa tadi itu, kemudian menentukan di mana sih Pak, kalau kita kumpul di mana sih titik-titik yang menjadi PR di Kabupaten Tangerang. Misalnya di daerah di daerah Kresek, di daerah Koper yang setiap tahun banjir sehingga itu harus dibicarakan secara serius Pak. Bicarakan serius itu artinya gini, apakah itu ranahnya kabupaten di mana, ranahnya provinsi di mana, apakah juga itu ada ranah pusatnya, itu kita belum ketemu tuh Pak dalam rangka penanganannya. Jadi jangan sampai nanti selama 5 tahun kepemimpinan Bupati pun ini belum ada sedikit pun yang terselesaikan nih Pak. Itu PR Pak. Barangkali ada di daerah-daerah lain, makanya kita ini sebenarnya BPBD sendiri juga belum melihat sebenarnya di daerah Kabupaten Tangerang yang beberapa titik banjir misalnya, yang banyak banjir itu, ini mana yang sebenarnya yang menjadi urgent, yang utama lah, yang menjadi utama yang harus dientaskan, daerah mana saja yang harus diselesaikan gitu Pak. Apalagi misalnya nih
dengan masa kepemimpinan bupati yang habisnya Ya. di 2024, Ya. itunya mestinya itu PR-PR yang besar-besar itu seharusnya sudah selesai itu Pak. Betul, Gitu betul. Pak. Ini barangkali itu Pak. Betul, betul. Itu yang belum kita terjalin kerjasama. Nah, ini yang diinginkan saya, terutama di bidang PK, Ya. kerjasama dengan pimpinan kita Pak Sekman Pak Kawan. Nah, ini nih PR kita nih di sini. Jadi kalau sudah misalnya menjadi buku dokumen, artinya sudah di SK-kan bahwa di SK-kan ditandatangan bersama bahwa inilah PR kita 5 tahun ke depan misalnya. Nah, ini harus dituntaskan nih Pak per tahunnya ini. Dengan penyebabnya ini, kendalanya begini. Kemudian mencari solusinya dengan cara seperti ini gitu. Ini harus ketemu Pak. Ini gitu barangkali itu. Baik Pak Eli, ini programnya bagus. Ya. Barangkali nanti kapan kita bisa review lagi nanti Iya. progresnya apa yang dilakukan untuk mengarah ke sana itu seperti apa, Iya. barangkali seperti itu. Kira-kira kapan ini Iya. kita review ya, biar perkembangannya kita. Iya. Saya ingin gini Pak nih, sebelum ada penutup barangkali di bidang kita sendiri pertemukan di antara bidang-bidang dipimpin oleh Pak Sekmen sendiri, kita ngadakan jangan seperti sosialisasi, bikin secara talk show gitu. Nanti membuat pertanyaan apa yang sudah dilakukan oleh PK, apa yang sudah dilakukan oleh bidang RR, apa yang sudah dilakukan sampai sejauh mana. Kemudian hambatannya karena apa? Ini harus dilakukan seperti di sekolah, seperti apa itu namanya yang di TV itu oleh WLC. Jadi langsung talk show kayak gitu, talk show langsung. Jadi itu nanti secara langsung dijawab oleh masing-masing kepala bidang, oleh kepala seksi, apa sih yang sudah dilakukan, apa sih yang jadi PR gitu, PR kita bersama, hambatan apa yang sudah dilakukan selama ini, baik di tingkat kebakarannya maupun di kebencanaan. Ini Pak yang harus diungkapkan menjadi PR, menjadi dokumen. Seperti itu Pak. Siap, baik Pak. Ya, mungkin ini bisa dalam waktu dekat ya. Iya harusnya Pak. Jadi kalau bisa ini Pak sampai titik sebelum Desember ini harus kita yang tadi yang kayak bicarakan itu harus betul-betul kita sudah punya satu kesatuan. Misalnya BPBD, DTRB, kemudian DP3A, kemudian DP3 ya. DP3, kemudian PMPD ya. DPPD. Nah ini dinas-dinas terkait yang hubungan dengan kebencanaan ini itu harus dari sekarang Pak. Dari sekarang. Artinya nanti di Desember 2023 itu kita sudah ada pencerahan gitu bahwa memang kita sudah solid gitu. Siap. Oke, terima kasih Pak Eli ya. Ini sudah menjelaskan ya terkait dengan program kerja dari bidang pencegahan. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih untuk realisasi programnya seperti apa mungkin ya. Walaupun ini mungkin Pak Eli punya program-program lain ya yang bisa mendongkrak apa yang tadi masih ada kekurangan berapa 3,5 ya. Kalau dari 10 itu 3,5 mungkin ada program-program lain. Terima kasih sekali lagi Pak Eli. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.